Halo dan selamat datang di konten FGO lagi. Ya, jadi di konten kali ini aku mau bahas event terbaru yang baru aja keluar, bukan yang baru aja keluar sih, yang udah keluar beberapa hari yang lalu, atau lebih tepatnya pada tanggal 23 Januari kemarin. Dan itu bertepatan sama kita upload video tentang eh, banner-banner gitu. Ya, kalian bisa lihat aja lah sendiri videonya. Jadi aku baru bisa bahas sekarang ya Bang ya untuk pembahasan event di JP. Tapi sebelum itu sebelum bahas lebih tepatnya kita nggak akan bahas eventnya karena eventnya sendiri pun belum full rilis. Jadi kita akan bahas dulu dari server-server yang udah dirilis di event ini ya Bang ya, di event apa namanya itu, event Flora ya, event inilah. Nah, event yang ini ya Bang ya, event bunga-bungaan ini ya Bang ya. Jadi itu yang terbaru ada 3 servan, yaitu ada siapa si Hanasaki, ada si Mbak Omi atau sekarang nama resminya itu ini ya Bang ya, siapa nama resminya ini, Happy Hyobo. Nama resminya Happy Hyobo sama Flora. Tapi sebelum kita bahas ketiga servan ini, aku mau bahas dulu terkait Mystic Code terbaru, ya, yaitu adalah Mystic Code yang ini cuy. Nah, jadi di video kemarin itu di pembahasan pre-event gitu, di pembahasan pre-event itu aku sempat bilang kalau baju ini tuh didapatkan setelah clear prolog, ini clear prolog yang apa sih namanya ini, pasti namanya lupa aku ya Bang ya. Pokoknya tuh ya Bang ya, setelah clear ini nanti kita bakalan dapat baju gitu. Ternyata bukan. Ternyata Mystic Code ini itu didapat setelah kita itu clear menyelesaikan prolog dari eventnya si Flora itu. Jadi baju ini tuh efeknya apa aja ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat ini di kursorku ini. Jadi untuk skill pertama dari Mystic Code ini dia tuh ngasih restore HP di max level 2000, habis itu ngasih crit star itu enggak ngasih ya, 0 ya. Ini Bang, crit star itu sebesar 15. Jadi nanti aja lah kita bahas untuk bajunya. Kita bahas dulu dari skill setnya aja dulu. Untuk skill 2 nya itu ngasih attack up sebesar 40% sama NBGN 10%. Habis itu untuk skill 3 nya switch satu member aktif ke sub member. Dan untuk XP nya ini jujur aja menurutku lumayan banyak, karena ini XP nya itu setara sama baju yang ini. Nah, setara sama kayak baju yang ini Bang ya, baju yang decisive battle sama baju yang ini. Baju yang mana sih, sebentar, baju yang ini. Nah, Caldia uniform yang Arctic ini, itu XP nya mirip-mirip ya Bang ya, dan efeknya pun sebenarnya juga mirip-mirip sih sama yang decisive battle sama yang Arctic ini. Jadi itu efeknya kayak di merge gitu ya Bang ya, kayak dijadikan satu gitulah. Cuma ini versi apa ya, versi kayaknya aku bilang mungkin bisa kali ya, apa ya, kalau dibilang setengah-setengah sih nggak setengah-setengah ya Bang ya. Dari skill satunya ini jelas banget ya Bang ya, ini tuh kayak versi upgrade dari skill satunya yang ini tuh kan, versi upgrade-nya dari skill satunya Caldia uniform yang Arctic. Habis itu untuk skill 2 nya itu dia tuh mirip-mirip kayak yang versi decisive battle gitu. Cuma bedanya yang decisive battle ini peningkatannya itu ada peningkatan NP juga, 20%, tetapi attack-nya 20% namanya. Kalau di baju ini itu 40% untuk peningkatan attack-nya, sama dikasih bonus ini, bonus baterai 10% gitu. Itu untuk skill ya, skill 3 nya sama ya Bang ya, kayak yang sweet ini, yang Mystic Code Decisive Battle gitu, sama ya Bang ya. Cuma ya Bang ya, menurut pengamatanku sendiri ya Bang ya, setelah aku pakai yang ini, baju baru ini, Mystic Code baru ini menurutku gimana ya, kalau tujuan kalian untuk farming aja sih menurutku agak kurang ya Bang ya.
Kurang kenapa? Karena kalau kalian tuh pakai ini ya, farming yang modelannya farming NP gitu, ya aku sih mending menyarankan pakai yang decisive battle aja gitu, karena yang decisive battle ini juga ngasih peningkatan 20% NPS tier up gitu, selain ada peningkatan attack-nya gitu. Sedangkan yang baju ini pun juga apa ya, nggak ada peningkatan untuk NP-nya lah. Jadi ini memang pure attack aja 40% ya Bang ya. Jadi Bang, bagusan mana Bang gitu antara baju yang baru ini sama baju yang decisive battle gitu. Jadi menurutku sebenarnya bajunya dua-duanya itu bagus, tergantung dari cara pakai kalian gitu. Kalau kalian mau main looping NP, kalian tuh aku sarankan aja pakai yang decisive battle gitu. Karena yang decisive battle. Nah, pakai yang decisive battle aja. Sedangkan kalau kalian tuh misalkan ya Bang, misalkan itu tipenya itu tipe-tipe yang main attack gitu lah. Misal kayak main Olga Mari lock kartu gitu, atau Bibi lock kartu atau Bibi lock kartu, atau Sial lock kartu gitu. Ya mendingan kalian pakai ini aja, menurutku ini lumayan bagus ya Bang ya untuk bermain kartu gitu. Baju yang baru ini gitu. Ya menurutku masing-masing ada kegunaannya lah gitu. Jadi itu aja sekedar inilah Pak, intermezzo ya Bang ya, intermezzo pembahasan tentang Mystic Code baru itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu bahas 3 servan yang baru rilis. Ada si siapa? Ini namanya ada si Hanasaki, habis itu ada si Hebi Yubu, sama ada Flora. Aku mulai bahas dulu dari si Hanasaki ini dulu. Untuk dari skill setnya, seperti biasa ngasih quick up 30%, arts up 30%, dan backend 30%. Skill 2 nya ngasih al-ales 20%, sama NPSR up 30% ke al-ales juga. Habis itu ke al enemies itu ngasih NP seal 1 turn sama poison 3 turn. Habis itu ini untuk skill 3 nya, al-ales itu ketika dapat buff ini, semua member gitu yang melakukan basic attack itu bakalan dapetin overcharge level up gitu, sebanyak sekali overcharge. Habis itu juga dapat attack up sama crit STR up. Selain itu dia juga ngedebuff musuh gitu, ngedebuff musuh. Jadi efeknya debuffnya ini ketika musuh itu ngehit member kalian gitu, itu si musuh yang ngehit itu bakalan dapat curse gitu kan, curse self sebesar 1000 kalau di max level. Habis itu sama ngasih debuff berupa crit hit rate down gitu. Ini untuk skill pasifnya ngasih arts up, ngasih debuff chance up, ngasih resist up, juga ngasih quick up, sama ngasih NP STR up. Ini untuk pasif yang ini lumayan unik, nanti akan aku bahas sendiri gitu. Untuk apa skillnya seperti biasa, ada extra attack, ada NP gain, ada ini dia tuh anti caster. Habis itu ada crit STR up sama recharge skill. Lalu untuk DNP nya dia itu seperti biasa, pertama-tama ngehit dulu, ngehit musuh, dan damage nya bertambah sesuai apa namanya, sesuai level NP nya. Selain itu dia juga ngasih damage plus gitu, damage tambahan ke alignment evil, dan efeknya itu meningkat sesuai overcharge dan sesuai dengan NP level kalian gitu. Habis itu dia bakal nge-debuff musuh berupa burn, dan juga ngasih beberapa debuff berupa ini, buffnya itu DOT ya Bang ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti sistem DOT, jadi DOT itu simpelnya itu efek dari debuff ini bakalan meningkat gitu kalau meningkat setiap turnya lah gitu. Itu ada buff burn, ada poison, ada curse. Selain itu habis ngasih debuff itu tadi, dia bakalan nge-remove debuff untuk all allies kan. Untuk semua member dia itu bakalan nge-remove debuff, dan juga ngasih HP recovery per turn. Hitnya ada 8 hit nih, untuk NP nya. Nah, itu di infonya dia punya 2 Q, 2A, 1B. Dan hit rate nya pun lumayan banyak. Untuk ini banyak, untuk quick-nya ada 6 hit. Dan ini trait-nya bisa kalian baca sendiri. Male, caster, earth, neutral, good, ya macam-macam lah. Oke, itu dia untuk pembahasan singkatnya
untuk deskripsi dari skill dan MP-nya. Sekarang aku mau masuk ke segmen ini ya, ke positif dan negatifnya gitu, hal yang menurutku bagus dan hal yang menurutku itu kurang dari si Hanasaki ini. Oke, jadi yang pertama untuk skill setnya, dia ini tuh tipikal skill set yang semi gitu lah, yang setengah support setengah DPS gitu lah. Bisa kalian lihat dari skill satunya juga ini sangat apa ya, ini sangat basic sekali lah untuk servan tipe DPS gitu. Dan untuk skill 2 nya dia tuh tipikal yang basic sekali gitu untuk bermain support gitu. Untuk menjadikan dia ini tipe support gitu, terutama untuk ininya, untuk skill 3 nya itu yang menurutku lumayan bagus gitu, terutama buat menjadikan dia ini sebagai servant support ya bang ya. Terutama ada di ini lah, bonus efek setelah basic tag itu ngasih overcharge level up gitu. Selain itu juga dia tuh juga ngasih debuff yang banyak banget gitu, mulai dari debuff poison, habis itu ada debuff charge gitu, dari NP nya juga dia ngasih debuff burn, dan efek-efek debuff itu tadi gitu bakalan bertambah banyak gitu karena dari efek debuff DOT gitu yang ada di NP nya ini itu. Selain itu juga dia itu punya ini ya, punya pasif, yaitu berupa quick up. Ini sangat beresonansi sekali karena dia itu yang pertama NP nya itu quick, dan yang kedua dia itu punya kartu 2 quick gitu ya bang ya, yang ngebuat dia itu kalau dikombinkan dua quick dari ini ya, dari face cardnya, dan juga 1 quick dari kartu NP, itu ngebuat dia itu bisa men-trigger quick chain ya bang ya. Jadi sangat beresonansi sekali lah untuk skill pasifnya yang ini, yang riding skill ini. Dan ini dia untuk yang pembahasan sendiri tadi menurutku, yaitu adalah NP STR up 20% ya. Jadi untuk skill pasif yang ini dia itu ada syaratnya ya bang ya. Syaratnya itu apa? Jadi syaratnya itu skill pasif ini bakalan ke-trigger gitu apabila itu si Hanasaki ini itu ada di kondisi apa, fieldnya itu entah ini field atau apa ya bang ya. Pokoknya itu aku lihat di wiki gitu, itu dalam kondisi Ash Blossom gitu, Ash Blossom ataupun field burning gitu, atau burning field gitulah. Jadi intinya skill yang pasif yang ini tuh bakalan ke-trigger apabila si Hanasaki ini ada di Ash Blossom ataupun di field yang kebakar gitu. Habis itu ada di ini juga, ini lumayan apa ya, menurutku nilai tambah lah, yaitu adalah anti caster ini ya. Jadi dengan adanya skill up anti caster ini memudahkan si Hanasaki ini untuk dimainkan di grand duel ya bagi lawan Solomon. Selain itu, selain dari skill setnya, dia tuh dari NP nya juga punya efek bonus berupa damage plus ngelawan trade evil, dan efeknya itu bakalan lebih bagus lagi apabila itu kalian dapat inilah, apabila kalian itu mengupgrade NP nya tuh sampai NP 5 gitu. Selain itu juga dia itu juga ngasih ini remove debuff. Jadi ini tuh remove debuff ini sangat penting ya bang ya, apabila kalian tuh bermain challenge quest gitu kan. Biasanya challenge quest itu musuhnya itu biasanya dibikin nggak ngotak ya bang ya, ngasih debuff itu segala macam rupa lah gitu. Jadi dengan adanya remove debuff ini memudahkan lah at least si Hanasaki ini untuk tidak terkena debuff ya bang ya gitu. Untuk positifnya, selain itu ini yang terakhir untuk sisi positifnya, yaitu NP hitnya itu banyak ya bang ya, ada 8 hit. Jadi ini memudahkan sekali dia itu untuk melakukan NP loop gitu. Ya itu aja sih untuk sisi positifnya. Dan untuk negatifnya, si Servan ini, si Hanasaki ini, dia itu bakalan lemah gitu kalau ketemu musuh yang punya debuff imun ya bang ya. Ya sekali lagi gitu, musuh apapun gitu kalau punya debuff imun, sedangkan servan yang kita pakai itu servan yang tipikalnya itu ngasih debuff gitu, ya itu bakalan apa ya, bukannya lemah gitu, tapi mengurangi sedikit lah untuk power dari
servan itu gitu. Selain itu juga skill pasifnya ini dia tuh apa ya, bukan yang aktif di segala kondisi gitu ya Bang ya. Sekali lagi itu aja minusnya, karena tidak bisa aktif di segala kondisi gitu, memudahkan apa ya, membuat Diana Saki ini powernya tuh tidak keluar secara 100% gitu lah. Ya itu aja untuk Diana Saki. Lumayan panjang karena dia itu servannya servan yang ini ya, servan yang kitnya itu sebenarnya lumayan gokil gitu. Ya itu aja sih, sekedar gokil lah, yang nggak sampai gila lah. Jadi tingkatnya tingkat apa ya, kalau di tier list itu mungkin dia ini tiernya ada di tier nggak sampai broken banget, tapi ini udah lumayan lah gitu untuk sekelas servan SSR gitu. Lanjut di servan selanjutnya yaitu ada si Heavy Hyobo. Jadi si Heavy ini untuk skill setnya ke ngasih one member gitu, attack up, crit SR up, habis itu ngasih star 15 gitu. Habis itu ke one ally, ini juga ngasih lagi ke satu member berupa arch up 30%, booster up 30%, sama NP gain per turn sebesar 20%. Di skill 3 nya dia ngasih satu member itu NP gain 30%, in full 2 kali 3 turn, dan juga buff removal resist itu sekali 3 turn gitu. Dan ini untuk skill pasifnya dia itu ngasih crit star drop rate, crit SR up ke diri dia sendiri, booster up sama damage up ke diri dia sendiri, NP gain up ke diri dia sendiri, dan juga ini allies semua member kecuali dia sendiri itu di buff resist up gitu. Ya simple lah. Ini untuk AP-nya yaitu ada extra attack, ada baterai juga, ada anti lancer, ada critical, sama ada recharge skill. Untuk NP nya dia tuh ngasih member pertama gitu, member paling depan selain dirinya itu NP gain 100%, NP STR up itu 3 kali ya, efeknya bertambah sesuai overcharge, dan max SP plus 3 turun ya, efeknya bertambah sesuai level dari NP nya. Habis itu ngasih death ke diri dia sendiri, tapi itu di target trade ya Bang ya, di target trade, dan trade-nya itu bakalan muncul kalau dia tuh apa ya, setelah men-trigger NP gitu lah. Bukan, bisa kalian lihat dari efeknya. Untuk infonya, untuk kartunya dia tuh 1 key 1 key 2A 2B, dan untuk trade-nya ya bisa kalian lihat sendiri di sini ya Bang ya, bisa kalian lihat sendiri, itulah pokoknya. Lanjut kita masuk ke sisi positif dan sisi negatifnya dari si Mbak Omi ini atau si Heavy Hyobo gitu. Untuk bagusnya si Heavy Hyobo ini, dia tuh tipikalnya itu adalah servan yang full sub gitu, full support gitu, mulai dari skill setnya hingga NP nya gitu. Jadi ini cocok banget apabila itu kalian cari servan support gitu, servan support yang apa ya, yang mungkin nggak terlalu mahal gitulah untuk harganya, karena dia ini tuh relatif untuk bintang 4 ya Bang ya, untuk rarity-nya, jadi ya nggak terlalu mahal lah untuk bintang 4, dan untuk servan permanen pula gitu loh. Habis itu nilai positifnya lagi, dia tuh ada di pasifnya yang ini, yang semua member kecuali dirinya itu ngasih berupa debuff resist up gitu. Ya ini lumayan penting menurutku, karena ya inilah membuat semua member kalian itu kecuali si Heavy Hyobo ini dapat inilah apa, perlindungan dari debuff lah gitu, walaupun kecil lah Bang ya, berupa sebanyak 20% gitu. Selain itu juga di NP nya ini dia nih apa ya, ini lumayan gila ya Bang, ini NP charge di untuk NP gain untuk inilah, untuk servan paling depan sendiri berupa 100%, ini tuh gila ya Bang ya. Kalau kalian tuh naruh apa itu bisa overcharge cuy, ini cuy udah 200% gitu ya Bang ya. Bahkan ya untuk kan skill setnya untuk NP nya si Heavy Hyobo ini kan, dia itu kan mirip-mirip sama kayak si Miss Crane gini kan. Mana si Miss Crane tuh, NP nya tuh sebenarnya mirip-mirip sama kayak si Miss Crane gitu tuh, ngasih NP juga kan dia tuh kan, ngasih NP juga. Tapi ini tuh untuk servan rarity bintang 4 ya Bang yang ngasih
ngasih baterai 100% ini sih, ini kelewat bagus ini. Bukan apa ya bang ya, tapi ini memang kelewat bagus tuh untuk Happy Hugo ini. Selain itu juga dia tuh juga ngasih inilah, ngasih instant death ke diri dia sendiri gitu. Jadi untuk memudahkan sekali untuk bermain rotasi gitu ya bang ya. Itu aja sih untuk nilai positifnya. Selain itu kita ini ada sih sebagus-bagusnya Servant itu pasti ada untuk nilai negatifnya gitu. Jadi minusnya dari Servant ini tuh ada di NP-nya lagi ya bang, NP-nya lagi. Dia itu bakalan ngasih apa ya? Date-nya ini, date-nya ini ke trigger apabila tuh dia tuh punya trade ini cuy. Nah, sedangkan trade ini itu tuh munculnya setelah dia tuh melakukan NP gitu. Jadi agar dia tuh bisa merotasi 2 kali, ya untuk bisa rotasi 2 kali dia tuh harus pakai NP-nya tuh 2 kali cuy. Jadi misalkan gini ya bang, anggap aja pertama kali dia tuh dapat apa ya, dapat bar gitu ya bang ya, punya charge bar gitu, punya baterai itu 100% ya. Nah otomatis kan setelah kepake kan kalian tuh harus ngisi lagi gitu ya bang ya. Dan nggak semua servan, dan nggak semua inilah, nggak semua apa namanya, nggak semua skill baterai itu ya bisa ngisi langsung 100% ke barnya si Happy Hugo gitu. Jadi untuk men-trigger apa ya, men-trigger self death-nya ini ya butuh effort lebih sih gitu. Itu aja sih menurutku untuk si minusnya Happy Hugo ini. Lanjut di server selanjutnya itu ada Flora. Skill satunya ngasih ke satu member berupa goods sama attack up, dan diri sendiri itu ngasih baterai ya bang ya, ngasih baterai. Untuk skill 2 nya ke semua member itu ngasih quick up, ngasih crit SR up, dan juga crit SR up apabila itu pakai kartu quick gitu ya bang ya. Selain itu juga apabila basic attack biasa, terutama pakai kartu quick gitu, basic attack pakai kartu quick, dia tuh bakalan nambah NBK gitu ya bang ya, siapapun gitu, mau member ya bang ya yang basic attack pakai kartu quick gitu. Untuk skill 3 nya ke semua member dia tuh ngasih overcharge level up 1 level, habis itu baterai 20% di max level, sama ke diri dia sendiri itu ngasih efek overcharge level up per turn ya bang ya, tuh trigger each turn ya bang ya. Untuk pasifnya sendiri ngasih debuff resist up, ngasih damage plus, debuff resist up, buff removal ke diri dia sendiri juga. Habis itu ngasih allies berupa HP recovery up, dan juga ini apabila dia mati itu ngasih NBK. Apabila dia si Flora ini goodsnya punya goods dan goodsnya itu ke trigger bakal ngasih NBK juga gitu. Habis itu ngasih allies berupa NBK up sebesar 10% nih. Untuk skill pasifnya ya seperti biasa, extra attack, baterai, ini anti berserker, skill apen 3 nya itu crit damage up sama recharge skill. Untuk NP nya sendiri sebenarnya deskripsinya ini agak ribet, tapi nanti aku bakalan jelasin lah. Untuk NP nya ini pokoknya dia tuh ngasih inilah, ngasih merubah field gitu ke field heaven, habis itu ngasih buff, habis itu ngasih baterai NBK, habis itu ngasih efek ketika semua member itu pakai apa ya, bukan pakai sih, men-trigger gitu, lebih tepatnya men-trigger critical up. Dia itu critical hit, dia si yang ngehit ini, yang ngehit dengan critical ini dia tuh bakalan dapat NBK ya bang ya, dapat baterai, habis itu nge-restore HP sama dapat star ya, 30 gitu. Dan untuk kartunya sendiri dia tuh 3 key, habis itu 1A 1B gitu. Dan ya untuk trade-nya bisa kalian baca sendiri ya bang ya. Untuk trade-nya itu aja sih untuk deskripsi dari servan ini, servan siapa namanya, Flora ya bang ya. Sekarang aku bahas dulu plus minusnya gitu. Untuk plus minusnya si Flora ini, dia itu punya skill support gitu yang lumayan bagus gitu.
Ada take up, bisa ada quick up, ada STR up juga, bisa ada overcharge level per turn, ada baterai gitu ya. Bagus lah ini untuk seukuran servan ini ya bang, servan gratisan gitu. Habis itu di skill 3 nya juga dia tuh ini juga nilai positif, yaitu ngasih ke semua member berupa overcharge level up. Ini lumayan membantu. Selain itu juga ini ya bang ya, ada overcharge per turnnya. Ini apa ini ya, nilai plus lah ini menurutku untuk seukuran servan gratisan gitu. Selain itu juga di pasif NP pasif skill, dia tuh ngasih HP recover up. Ini lumayan bagus untuk menambah sustainability dari servan kalian gitu, semua member kalian. Habis itu ada ini ngasih baterai ketika mati, dan juga ngasih baterai juga ketika si Flora ini khususnya ke trigger gitu. Selain itu juga ngasih ini bang, NP gain up. Ini lumayan membantu apabila kalian itu bawa servan gitu yang lumayan inilah, yang hit coinnya kecil gitu ya bang ya. Jadi ini sangat lumayan membantu gitulah untuk memudahkan servan DPS kalian melakukan NP loop gitu. Dan itu juga untuk di apen skillnya, dia tuh anti berserker, jadi cocok banget apabila dibawakan untuk lawan kelas berserker gitu. Selain itu juga di NP nya ini ya, NP nya ini dia tuh ngasih field dan buff ini bang, buff ini itu adalah buff tipe field gitu. Jadi itu bukan buff tipe perorangan gitu, tipe yang ini kan tipenya kan tipe perorangan ya bang ya. Jadi dia itu untuk NP nya itu dia tuh buffnya itu buff yang tipe field gitulah. Jadi selama ada field heaven ini ya, selama ada field heaven dia tuh untuk buffnya tuh bakalan terus ke trigger gitu selama ada si heaven ini, ada field heaven ini. Kan biasanya kan kalau kita ngebuff servan gitu ya bang, kan hanya servan itu ya bang ya. Ketika servan yang kita buff itu mati ataupun kita geser ke belakang gitu, itu kan ya buff kita juga bakalan ikut ke belakang gitu, ngikut servan yang kena buff itu. Nah tapi berbeda kasusnya dengan kayak NP nya si Flora ini gitu. Jadi NP nya si Flora ini itu buff ini ya bang ya, buff yang ini yang aku kursorin ini, dia tuh efeknya itu by inilah, by field gitu. Jadi selama ada field heaven, buff ini bakal terus ada gitu, walaupun member kalian tuh dioper-oper gitu ya bang ya, yang pan itu ditaruh di belakang, yang belakang ditaruh di depan, itu bakalan dapat benefit buff yang sama gitu. Jadi buffnya tuh nggak akan hilang ya bang ya. Jadi bakalan selamanya ada, nggak selamanya selama turnya ada, dan juga selama fieldnya itu ada gitu ya bang. Dan ini pun juga tipikalnya itu tipikal buff sekali lagi ya, buff field. Jadi buff field itu dia itu nggak mudah, atau lebih tepatnya itu nggak bisa kena ini lah, nggak bisa kena apa ya namanya, kena removal buff gitu. Nggak akan semudah itu kena removal buff gitu, karena ya sekali lagi ini tuh adalah buff tipe field gitu, bukan tipe perorangan gitu. Selain itu juga dia itu ngasih tipe apa ya, NP nya ini tipe support yang lumayan bagus gitu lah. Ada baterai, habis itu ada baterai lagi gitu, itu ada restore HP gitu. Yang ini untuk restore HP nya ini lumayan ini ya bang, lumayan apa ya, lumayan beresonasi gitu sama skill pasif yang ini, skill pasif yang yang ini lumayan beresonasi ya bang ya, karena itu membuat perolehan HP recovery-nya itu semakin bertambah gitu. Habis itu ada star juga gitu ya, memudahkan servan kalian tuh untuk men-trigger critical hit gitu ya, kira-kira begitu lah. Dan untuk minusnya si Flora ini itu ada di skill 3 nya yang ini bang ya, yang trigger apa, overcharge per turn ini. Jadi dia tuh kan minusnya buffnya ini, buff yang trigger per turn ini itu adalah buff tipikal yang untuk Floranya sendiri gitu, bukan untuk ke semua allies gitu. Jadi apabila si Floranya mati gitu, ya udah sih, ya udah gitu. Ini efek dari overcharge
level up NP per turn ini nggak bakalan ke trigger gitu, nggak bakalan ada malah gitu. Karena si floranya sendiri tuh mokat gitu ya bang ya. Ya kira-kira begitulah gitu. Menurutku apakah semuanya servan ini bagus gitu? Jujur ya bang, jujur ya, semua servannya ini bagus. Entah itu si Hanasaki, entah itu si siapa si Mbak Omi ini, entah itu si Flora, semuanya itu adalah servan-servan yang sangat worth it untuk kalian build gitu. Jadi semisal kalian tuh gacha dapat Hanasaki gitu, kalian bersyukur gitu harusnya. Apabila kalian nggak dapat Hanasaki, tapi dapat Mbak Omi, kalian tuh harus tetap bersyukur ya bang ya. Tapi kalian tuh misalkan nggak dapat dua-duanya gitu, tapi cuma dapat floranya, kalian tuh harus tetap bersyukur ya bang ya. Karena apa? Karena tiga-tiganya ini adalah servan yang menurutku sangat-sangat bagus gitu. Jadi aku akan approve gitu selama tahun 2026 ini untuk semua servan-servannya adalah servan-servan yang sangat bagus gitu sejauh ini gitu ya bang ya. Ya itu aja bang untuk pembahasan dari servan-servan dari event Flora ini, Florarian Caldea. Oke bang ya, makasih yang udah nonton dan see you next video.